Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan kepada kita, untuk kita dapat menikmati segala kasih karunia-Nya. Serta kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh dalam kehidupan kami yang dijalani, Kau tidak pernah meninggalkan kami, tak pernah mengabaikan kami, senantiasa melimpahkan anugerah demi anugerah di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur hari yang baru Engkau berikan kepada kami, rahmat yang baru Engkau karuniakan pada pagi hari ini. Kami serahkan ya Tuhan, untuk setiap kami Sobat Messenger. Kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami mencari kehendak Tuhan yang menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang berikan pencerahan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-17 hingga ke-30. Daniel pasal 5 ayat 17 hingga ke-30, demikian firman Tuhan. Kemudian Daniel menjawab, "Raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, berkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku, serta para pembesar tuanku, para istri, dan para kundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskannya lah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia
bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuatan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasyar, raja orang Kasdim itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, serta melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah berani berkata benar. Berani berkata benar. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, berkata benar tidaklah mudah. Kita banyak melihat peristiwa-peristiwa dalam dunia ini, orang-orang tidak berkata benar. Ada banyak alasan mengapa mereka berbohong atau tidak berkata dengan benar, dengan sejujurnya. Salah satu alasan mengapa seseorang berkata tidak benar adalah untuk melindungi diri sendiri, sehingga tidak ditindas, tidak dihakimi, tidak dijatuhi hukuman oleh orang-orang yang lebih berkuasa, yang lebih besar daripada kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, adalah dalam konteks pada saat itu Raja Belsasyar, anak dari Nebukadnezar, sedang mengadakan pesta. Raja Belsasyar secara sengaja dia menghina Allah Yahweh dengan menggunakan perkakas dari emas dan perak yang diambil dari bait suci di Yerusalem untuk digunakan dalam pesta tersebut. Raja Belsasyar mengundang para pembesar, istri dan gundiknya, minum anggur bermabuk-mabukan menggunakan perkakas emas dan perak yang diambil dari bait Allah. Ini sengaja dilakukan oleh Belsasyar untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa. Dia lebih kuat, lebih hebat. Dewa-dewa yang dia sembah akan melindungi dia. Dan kemudian secara sengaja menghina Allah Yahweh, di mana bangsa Israel pada waktu itu ada di dalam penjajahannya. Dan di tengah pesta kemabukan anggur itu, dicatat di dalam ayat yang kelima dari Daniel pasal yang kelima dikatakan demikian, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap untuk dapat mengartikan tulisan yang ada di dinding istananya. Tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengartikan secara tepat, secara benar. Kemudian dibawalah Daniel, datang menghadap Raja Belsasyar untuk diminta mengartikan tulisan-tulisan yang ada di dinding istana raja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, Daniel sebenarnya dia dapat memperhalus akan makna perkataan yang ada di dinding istana itu. Daniel dia dapat untuk tidak mengartikan tentang penghukuman dan kematian Raja Belsasyar atas kesombongannya. Karena kita tahu, tentulah setiap kita ketika menghadap seorang raja, kita ingin memperkatakan yang baik, memperkatakan yang indah tentang kondisi keadaan raja. Kita khawatir ketika kita memperkatakan kamu akan mati,
kamu akan dibunuh, kamu akan menerima penghukuman. Wah, kita berpikir kitalah yang akan menerima hukuman. Tapi Daniel tidak menjadi khawatir ketika dia menyampaikan makna tulisan di dinding istana raja. Meskipun ancamannya adalah hukuman mati, karena dia menyampaikan tentang penghukuman dan kematian Raja Belsasyar. Menarik, Daniel berani berkata benar. Daniel memilih untuk mentaati perintah Tuhan daripada dia berada di bawah ancaman hukuman mati dari Raja Belsasyar. Kita dapat melihat bagaimana Daniel dengan berani berkata benar, mengingatkan kepada Raja Belsasyar, ayahmu Nebukadnezar punya kuasa yang besar, punya wilayah yang luas, sehingga dia menjadi seorang yang sombong. Dan saat kesombongan Nebukadnezar itu, Allah menjatuhkan hukuman. Dan kita tahu bagaimana Nebukadnezar berperilaku seperti seorang atau seekor binatang. Tapi kemudian Allah Yahweh memulihkan Nebukadnezar, jika dia kemudian percaya Allah Yahweh adalah Tuhan Allah yang maha tinggi. Tetapi anaknya Belsasyar dikatakan, kamu sudah melihat semuanya itu, bahwa Tuhan Allah Yahweh adalah Allah yang maha tinggi, bukan dewa-dewa yang kamu sembah, bukan dewa-dewa di mana kamu berharap bersandar kepadanya. Engkau sudah melihat bagaimana ayahmu menerima hukuman dan dipulihkan dan mengakui akan kuasa kebesaran Allah Yahweh yang maha tinggi. Tapi engkau menghina, tapi engkau menjadi sombong oleh kuasamu. Maka Daniel kemudian mengartikan tulisan di dinding istana raja itu dengan benar, bahwa engkau akan menerima penghukuman dari Allah, bahwa engkau akan mati dan kerajaanmu akan direbut oleh Media dan Persia. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, Daniel perlu keberanian yang luar biasa untuk berkata benar tentang apa yang ada pada tulisan di dinding istana raja. Daniel, dia lebih takut kepada Allah daripada ancaman hukuman mati dari Raja Belsasyar. Maka keberanian dari Daniel ini menjadi satu teladan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, milikilah cara pandang surgawi sama seperti Daniel. Dalam kehidupan yang kita jalani, ketika kita hidup bersama dengan sesama, bahkan saudara-saudara seiman kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran. Saat ini yang terjadi adalah banyak orang Kristen ketika terjadi sesuatu peristiwa yang tidak benar, memilih diam, mencari aman, melindungi diri sendiri. Kalau aku menegur, kalau aku memberikan nasihat, wah, nanti akan celaka diriku. Atau kita kemudian memperhalus
bahasa kita, supaya orang yang bersalah, yang punya tingkatan lebih tinggi daripada kita, merasa nyaman. Tetapi yang terjadi adalah acap kali pesan itu tidak tersampaikan. Pesan Tuhan, pesan kebenaran tidak tersampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat Messenger, menyuarakan kebenaran tidaklah mudah. Perlu keberanian. Sama seperti Daniel. Dia dapat memilih sebenarnya untuk melindungi diri sendiri. Tapi justru kejujuran, keberanian Daniel berkata benar. Sebaliknya yang dilakukan Belshazzar tadi, dia memberikan kemuliaan kepada Daniel. Meskipun kemudian hukuman itu ditimpakan kepada Raja Belshazzar dan dia mati. Tentu suara Tuhan adalah suara kebenaran. Karena itu kita harus berani berkata benar. Mari kita lihat dalam kehidupan yang ada di sekitar kita. Ada orang-orang, terlebih saudara-saudara seiman, ketika mereka mulai melangkah jauh dari Tuhan, melakukan tindakan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Kita berani berkata benar, menyuarakan kebenaran. Karena kita tahu, Tuhan akan menolong kita dalam berbagai hal yang kita lakukan. Kita meminta hikmat daripada Tuhan, bagaimana kita dapat berani berkata benar, sehingga suara Tuhan itu selalu terus bergema dalam kehidupan kita. Dimanapun kita ditempatkan, suara kebenaran itu terus ada. Satu kali di dalam sebuah reuni yang saya hadiri, ada banyak teman-teman yang hadir di situ dan kemudian ada jamuan makan. Tentu saja sebuah reuni kita acap kali seringkali berbicara tentang nostalgia, peristiwa-peristiwa masa lalu. Bahkan juga kemudian apa yang sedang terjadi pada saat itu menjadi satu pemberitaan, pembicaraan, bahkan ada guyonan-guyonan, lelucon-lelucon yang kemudian terlontarkan di dalam reuni bersama teman-teman saya. Sampai kemudian ada satu teman, dia ngomong begini, ada Pak Andi, ada Andi, ya, ngomong yang benar ya, ngomong yang baik ya. Jadi ketika saya hadir, teman-teman saya kemudian menjadi awas, menjadi waspada, tidak sembarangan bertindak, sembarangan berkata-kata yang jorok, yang kotor, atau sesuatu yang tidak benar. Karena tahu saya akan kemudian memberikan nasihat, karena mereka adalah teman-teman pergaulan semasa muda. Itulah guna kita dipanggil sebagai garam dan terang dalam keberadaan kita. Kita berani berkata benar untuk sesuatu yang salah, untuk sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, untuk sesuatu yang menyimpang dari Tuhan, bahkan menjauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami hari demi hari, kami melihat banyak peristiwa di mana kami tidak berani berkata-kata benar. Kami melindungi diri sendiri, mencari keselamatan diri sendiri, dan mengabaikan apa yang benar.
belajar dari Daniel yang memiliki cara pandang surgawi untuk berani berkata benar. Sungguh Tuhan berikan hikmat kepada kami semua, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Kami berani berkata benar di dalam keberadaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan, baik di keluarga, baik di tempat kami bekerja, belajar, bahkan di gereja Tuhan. Kami menyuarakan kebenaran, meski ada kekhawatiran, ada resiko, kami dibenci, kami dijauhi, tapi sungguh Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami semua. Kami serahkan ya Tuhan untuk aktivitas kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, bahkan segala hal yang kami kerjakan di tengah keluarga. Tuhan, Engkau akan membuatnya berhasil. Lindungi kami, sehingga dalam berbagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan banyak pribadi, sungguh kami belajar untuk berani berkata benar terhadap mereka semua. Kami serahkan ya Tuhan untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Sungguh kami mengucap syukur untuk keberadaan LAI di dalam menerjemahkan, menuliskan, mencetak, dan membagikan Alkitab kepada banyak orang, banyak suku di Indonesia ini. Sungguh Tuhan, Engkau yang berkati, mencampur tangan di dalamnya, sehingga dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, semua dapat berjalan dengan baik. Mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang boleh terlibat di dalamnya, sejak penerjemahan bahkan sampai ke pembagian. Mengucap syukur ada anak-anak Tuhan dengan setia boleh mendukung, bahkan mendukung melalui dana di dalam mencukupi kebutuhan operasional pelayanan LAI. Berkati ya Tuhan Lembaga Alkitab Indonesia ini terus dalam keberadaannya menjadi alat bagi Tuhan menyebarkan kebenaran firman Tuhan kepada banyak suku di Indonesia. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa khususnya untuk para tenaga pendidik di Indonesia ini. Sungguh Tuhan Kau berkati melalui para tenaga pendidik. Kami rindu boleh dibentuk generasi Indonesia yang sungguh-sungguh mereka melakukan kebenaran. Mereka bertindak jujur dan tulus dalam hari demi hari yang dijalani, dan ada hikmat dari Tuhan menjalankan tugas peran yang dipercayakan. Berkati untuk lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah di Indonesia. Sungguh Tuhan, Engkau berikan hikmat, bijaksana, kreativitas bagi para guru, sehingga dalam setiap proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk kurikulum, sarana prasarana yang digunakan dapat mendukung jalannya pendidikan di Indonesia. Jauhkan dari pengajaran-pengajaran yang ingin memecah belah, ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran radikal yang ingin menghancurkan negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, Aku akan patahkan, akan hancurkan, dan melalui pendidikan pula ini boleh Tuhan memberkati negara kami Indonesia dengan generasi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang setia dari Allah Bapa, serta persekutuan, hikmat,
pengajaran dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang berani berkata benar di tengah tantangan dunia yang semakin sulit, tapi sungguh kasih karunia dari Yesus Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara sobat passenger, acap kali untuk melindungi diri, menyelamatkan diri sendiri, kita tidak berkata-kata dengan benar. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan pertolongan bagi kita berani berkata benar, sehingga ada banyak orang memperoleh pemulihan dari segala perkataan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.